Mohon maaf, mohon maaf, barusan terputus-putus ya. Tadi Bapak sudah mengucapkan salam kan, yang pertama, kemudian terputus. Nah, sekarang baru bisa jalan lagi. Alhamdulillah, minta maaf ya. Dari tadi diutak-atik terus ya Pak Dadang ya. Pak Dadang juga ada tuh. Semohon, Prof. Semohon, Prof. Jalan ya, nama Alhamdulillah lah. Jalan. Mangga dilajeng, Prof. Ah, ya, baiklah anak-anak sekalian. Kita ini berjumpa untuk yang ketiga kali ya, yang terakhir saya kira ya. Tapi yakin masih banyak bahan yang harus disampaikan ya. Bahan-bahan pemikiran-pemikiran zaman now gitu ya. Jadi terpaksa ini disingkat saja segala-galanya ya, uraian-uraiannya ini. Lalu Pak Dadang ini sudah ada soal ya. Saya kira ujiannya ujian tulis sajalah ya, tidak usah membuat makalah ya Pak Dadang. Ini soalnya sudah ada nih, nanti disampaikan kepada Dadang sajalah. Eh, Bapak Ibu anak-anak sekalian, kita tempo hari sudah membicarakan ya tentang pengertian administrasi ya, administrasi publik. Kita sudah membicarakan soal itu kan. Lalu ya mengenai organisasi juga sudah dibicarakan dan masih ada yang belum selesai ya. Dan kita sekarang ini akan mengakhiri dengan ya apa dengan uraian manajemen sedikit ya, dengan uraian manajemen. Tapi kita belum selesai bicara soal organisasi ya. Nah, dalam konsep teori organisasi itu ya bidang organisasi ini ya bidang studi organisasi ini kita sudah membicarakan tentang pengertian organisasi bukan? Lalu kita sudah membicarakan tentang paradigma teori organisasi. Mana yang cocok terserah mana itu ya. Lantas eh, sekarang perilaku organisasi atau budaya organisasi? Tolong ada informasi. Pak Wawan, ada Pak Wawan? Pak Wawan sudah standby belum? Tapi di sini ada hurufnya nih. Udah, Prof. Udah, Nah, Prof. Pak Wawan, sekarang ini yang akan bicarakan perilaku organisasi atau budaya organisasi. Kita sudah bicarakan pengertian organisasi Sekarang aja, ya. perilaku. Ya. Budaya organisasi atau perilaku organisasi. Kemarin budaya Oh, organisasi, Prof. perilaku belum ya? Nah, ya, baiklah Belum. kita teruskan budaya organisasi ini ya. Baiklah. Jadi organisasi itu seperti masyarakat kita ya. Dan memang organisasi itu merupakan kelompok kecil, merupakan masyarakat kecil ya. Kalau dibandingkan dengan masyarakat yang sangat luas itu. Dan tentu mempunyai budaya ya, yang mempunyai budaya itu. Dan ini budaya itu banyak dipelajari, diteliti oleh ahli-ahli administrasi publik, budaya organisasi ini. Malahan kita itu sekarang ini akan melaksanakan budaya kerja. Sebentar ya Bapak cari dulu artinya ya. Budaya kerja. Budaya organisasi yang akan dikembangkan di negara kita ini, yang mulai dikembangkan di negara kita ini ya, ini sejak tahun 2012 ya. Sudah ada konsep budaya apa yang harus dikerjakan di instansi pemerintah. Ya. Jadi sejak tahun 2012 kita sudah mempunyai konsep budaya apa ya, budaya budaya organisasi apa yang akan diterapkan supaya bisa menimbulkan ya efektivitas organisasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia ini. Nah, ada pedoman ya, ada pedoman pengembangan budaya kerja ini. Punya pemerintah kita ya, ada pedoman pengembangan budaya kerja, yaitu tercantum dalam ditulis saja mengenai pedoman pengembangan budaya kerja di birokrasi kita ya di kantor kita itu ya berdasarkan peraturan menteri ini masih dulu ya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 39 tahun 2012. Ini bukunya nih. Ini asli ini dari pemerintah buku ini ya. Sudah dilihat? Sudah dibaca belum? Ayo, Bos. Bisa dibaca? Ah, udah ya. Jadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 39 tahun 2012. Di sini dikemukakan cara-cara menerapkan budaya kerja. Namanya budaya kerja. Budaya kerja itu salah satu cabang dari budaya organisasi. Budaya organisasi itu pengertian yang luas itu ya, seperti manusia. Manusia itu pengertian yang luas. Manusia itu bermacam-macam kan. Ada bangsa A, bangsa B, di bangsa juga ada suku A, suku B gitu ya. Dan ini salah satu bentuk atau macam dari budaya organisasi adalah pedoman pengembangan budaya kerja. Maksudnya menerapkan budaya ini supaya pelayanan publik itu lebih cepat, tepat, murah dan adil gitu ya. Ini tolong dicari dan dipelajari oleh anak-anak sekalian. Kemudian Bapak ingin tahu juga sampai di mana Bapak bicara soal budaya organisasi itu. Silakan, ada yang bisa memberikan penjelasan. Pak Wawan juga bisa barangkali. Udah nyampe belum di rumah, Pak Wawan? Baru nyampe, Prof. Kehujanan. Kehujanannya Iya. sama di sini juga hujan besarnya. Cik, sampai di mana Bapak bicara soal budaya organisasi itu? Supaya jangan berulang-ulang. Definisi budaya organisasi sudah? Nah, budaya organisasi adalah menurut ya Stephen Robin ya. Menurut Stephen Robin. Robbins. Robbins. Stephen Robbins. Kalau Stephen saya kira bisa menulis Stephen ya, Stephen. Robin, Robbin. Dibacanya, ditulisnya Robbins. Dalam bukunya Organization Theory. Buku ini tahun 1990 ya. Beliau mengemukakan bahwa bermacam-macam definisi ya. Tapi yang gampang dipelajari adalah budaya dari Stephen Robin ini ya. Budaya organisasi merujuk pada suatu sistem. Budaya organisasi merujuk pada suatu sistem pengertian yang diterima umum. Titik dua meliputi kepercayaan, ritual, mitos, dan praktek-praktek yang telah berkembang lama, dan praktek-praktek yang telah berkembang lama, yang dianggap sebagai suatu kebenaran dengan sendirinya ya, yang dianggap sebagai suatu kebenaran, yang pantas, yang baik dilakukan oleh para karyawan, oleh para pegawai negeri. Sehingga dengan demikian, ya, kalau memang setiap organisasi mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan ya. Maksudnya kepercayaan di sini bukan kepercayaan kepada makhluk gaib, bukan ya. Kepercayaan kepada tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang benar seperti itu gitu ya. Percaya. Kemudian ritual itu
Seperti misalnya menghormat bendera gitu ya. Kemudian juga menghormat atasan kita kalau sedang berbaris itu merupakan ritual. Mitos-mitos itu kepercayaan-kepercayaan. Nah, ini kepercayaan mitos ini ya. Kemudian juga praktek-praktek yang telah berkembang lama. Ya. Misalnya kalau membersihkan lantai itu mestinya begitu gitu ya. Terus kemudian pengetikan itu supaya supaya bagus hasilnya ya. Dan mesinnya tidak cepat rusak mesti begini dikasih petunjuk. Nah, itu sudah merupakan budaya organisasi ya. Bagaimana cara berperilaku yang baik ya untuk menggunakan waktu yang efisien. Ah, itu budaya organisasi. Coba dibaca sajalah. Stephen Robin ada terjemahan ya, kalau tidak salah ada terjemahan. Itu terjemahannya teori organisasi. Coba dilihat saja ya. Sehingga budaya organisasi itu ya, setiap organisasi itu akan menunjukkan budaya organisasi yang diatur oleh yang dianut oleh organisasi itu akan menunjukkan 10 aspek perilaku ya. Akan menunjukkan 10 aspek perilaku yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan ya, oleh pegawai. Satu, lihat dari inisiatif individu ya. Ada organisasi yang yang menganggap baik terhadap inisiatif individu ya. Dia bekerja sendiri, berpikir sendiri, memutuskan setelah lalu dikonsultasikan kepada atasan kan itu inisiatif sendiri ya. Tapi ada juga organisasi yang tidak mengizinkan. Ada organisasi yang tidak mengizinkan untuk melakukan inisiatif sendiri. Biasanya organisasi ini adalah ya pimpinannya bersifat otoriter. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan inisiatif individu itu nyahuan yang disebutnya ya sok tahu gitu ya. Nah, jadi ada organisasi yang mengizinkan, yang mengharuskan malah yang melakukan inisiatif individu ya. Tapi juga ada yang melarang inisiatif. Ya. Kemudian yang kedua, ada organisasi anggota-anggotanya dengan sendirinya ya, yang bersifat toleransi terhadap tindakan-tindakan yang berisiko. Ada toleransi terhadap tindakan yang berisiko. Tapi ada juga organisasi yang tidak mengizinkan. Ada toleransi, tidak melakukan toleransi terhadap tindakan-tindakan risiko itu. Risiko itu apa? Itu akibat yang tidak diinginkan. Ya. Akibat yang tidak diinginkan. Jadi ada organisasi yang harus yang toleransi terhadap adanya risiko itu wajar sajalah gitu misalnya. Ada risiko itu wajar, mari kita bekerja terus ya, sesuai dengan peraturan dan perintah atasan yang begitu ya. Tapi ada juga organisasi yang benar melarang, tidak boleh bertindak yang menimbulkan risiko jelek gitu ya. Harus diteliti baik-baik. Ya, satu, kedua arah organisasi. Ada organisasi yang arahnya jelas ya, jelas dan itu yang dituju, tapi juga ada pada dasarnya jelas, tetapi dalam pelaksanaan tidak jelas itu ya. Ada organisasi yang semacam itu. Jadi ada organisasi yang konsekuen terhadap tujuan organisasi, tapi ada juga organisasi yang tidak konsekuen terhadap tujuan organisasi. Tujuannya A tapi belok sedikit gitu ya. Itu. Dan kemudian integrasi, ya aspek dari integrasi. Ada organisasi, ada budaya organisasi yang menciptakan integrasi ya, kesatuan dan persatuan pimpinan dengan karyawan selalu dibincangkan, selalu berdasarkan musyawarah gitu ya, pengambilan keputusan itu well integrated, integrasi bersatu. Tapi ada juga organisasi yang ya tidak integratif gitu ya, tidak bersatu. Bagian A mengatakan lain, bagian C mengatakan lain gitu ya. Seperti misalnya saja dinas A itu mengatakan bahwa eh, merawat bangunan sekolah itu
sebaiknya dilakukan oleh pegawai-pegawai sekolah itu sendiri gitu ya, sedikit-sedikit. Tetapi ada juga yang menyarankan bahwa sebaiknya itu dilakukan oleh tenaga ahli loh gitu. Itu yang disebutkan dengan integrasi dan anti integrasi. Jadi ada yang selalu perbedaan pendapat di dalamnya, tapi juga ada selalu yang sependapat setelah melakukan musyawarah. Yaitu latar belakangnya apa? Budaya organisasi, budaya integrasi gitu ya. Bapak sudah menerangkan tempo hari ada yang disebutkan dengan integratif culture ya, yaitu budaya organisasi yang menimbulkan integrasi benar-benar. Dan maksudnya di Indonesia juga akan menciptakan semacam itu. Maka dibentuklah oleh tenaga ahli ini ya, budaya kerja. Coba tolong dipelajari ya anak sekalian soal budaya kerja. Kemudian ya dilihat dari segi dukungan manajemen. Dukungan manajemen. Kegiatan-kegiatan atau aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh karyawan itu ya tentang pelaksanaan kerja, kesulitan-kesulitannya, ya, perbaikan-perbaikan, saran-saran perbaikan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang ada yang didukung oleh manajemen, tapi juga ada yang dikatakan dia ditolak oleh manajemen gitu ya. Karena manajemen itu yang paling benar. Itu kan pendapat Anda gitu ya. Itu kan pendapat Anda. Mestinya dilakukan musyawarah. Jadi ada organisasi yang mendukung aspirasi pegawai, tapi juga ada organisasi yang tidak mendukung aspirasi pegawai dan masyarakat. Kemudian di segi kontrol, segi pengawasan, ada organisasi yang dengan yang konsekuen melakukan pengawasan dari level yang paling atas ke level menengah dan ke level terakhir. Pengawasan ketat ya, sehingga pekerjaan semua sesuai dengan rencana. Tapi ada juga organisasi yang ya tidak melakukan kontrol. Kalau ada kejadian, baru ribut gitu ya, baru ribut. Jadi ada organisasi yang well control, tapi juga ada organisasi yang kontrolnya itu tidak betul. Itu latar belakangnya apa? Budaya organisasi. Ya. Ada yang disebutkan dengan apa? Yang action culture itu ya. Jadi kalau bekerjanya bagus, tetapi dalam pendapat itu selalu bersaing. Gitu ya. Ini yang disebutkan dengan ya control yang tidak benar. Lalu identitas. Ada organisasi yang mempertahankan identitas diri ya. Bahwa ini adalah sifat organisasi kita loh. Selalu ingin memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan adil, efektif dan efisien, gitu ya. Apa buktinya? Ini budaya kerja kita misalnya. Tapi ada juga yang penting kerja dong. Kerja aja yang dong ya. Ini terkenal dengan antara lain dalam budaya kerja alon-alon asal kelakon kan. Pokoknya bekerja weh. Lambat atau cepatnya tidak masalah gitu. Nah, itu identitasnya. Kemudian juga mengenai sistem imbalan. Ada organisasi yang memperhatikan ya apa namanya? Memperhatikan kebutuhan karyawan ya untuk memperhitungkan pendapatannya. Tapi ada juga yang tidak perlu, yang penting ada uang sekian ya, terima atau tidak silahkan. Tidak terima misalnya silahkan keluar, ada yang begitu juga. Tapi ada juga yang dalam sistem imbalan itu disesuaikan dengan apa namanya, dengan yang disebutkan dengan apa namanya itu ya, upah minimum ya. Ada upah minimum daerah ya, ada upah minimum regional misalnya saja ya, itu ada yang berdasarkan semacam itu. Tapi ada juga yang penting ini yang tidak sesuai silakan keluar, ada yang begitu juga ya. Jadi dalam sistem imbalan demikian pula halnya waktunya kapan memberikan imbalan itu, nah itu harus tepat juga ya. Ada juga yang tidak tepat, tapi ada juga sebaliknya yang benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat karyawan. Kemudian ada organisasi yang toleransi terhadap konflik. Toleransi artinya dibiarkan adanya konflik itu ya.
Yang penting karena dipercaya bahwa konflik itu bisa menimbulkan semangat kerja gitu loh. Konflik itu konflik kecil dengan sendirinya, konflik besar oleh saya kira tidak semua tidak akan menganggap ya, unsur yang penting konflik yang besar-besaran sehingga menimbulkan perpecahan itu. Ini konflik sedikit-sedikit beda pendapat dan lain sebagainya supaya nanti bermusyawarah mencari jalan keluar. Itu yang toleransi. Tapi ada juga yang tidak toleransi. Buat apa beda pendapat? Yang penting turut perintah. Nah, gitu ya. Itu yang disebutkan organisasi yang toleransi dan tidak toleransi. Ya. Kemudian ada organisasi yang biasanya yang budayanya itu ya menciptakan pola komunikasi yang apa? Yang kaku itu ya. Komunikasinya itu dari atas ke bawah saja, dari bawah ke atas itu jarang ditolak, sering ditolak. Yang penting kita kan sudah tahu, nah pada saran lagi gitu ya, itu tidak two way traffic gitu. Jadi demikian anak sekalian, budaya organisasi itu bisa menciptakan ya kehidupan organisasional, yaitu kehidupan di dalam inisiatif, dalam toleransi terhadap reaksi action, arah organisasi, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. Sehingga ada organisasi yang tipe ini ya, ada tipe ini. Tapi mungkin juga ada yang campuran gitu ya. Ada juga organisasi semua melancarkan tapi cuma ya, arahnya itu misalnya kacau ya, ya selalu berubah-ubah. Nah, ini aspek-aspek budaya organisasi ini ya dikemukakan oleh Stephen Robin. Oleh siapa? Oleh Stephen Robin. Jadi Stephen Robin itu mengukur atau melihat ya indikator budaya organisasi itu dari inisiatif individual, toleransi, arah, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, intensitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik dan pola komunikasi, gitu ya. Gitu. Ada bakso lagi ya. Kedengaran lihat tuh tukang bakso tuh. Dekat jalan sih. Dekat jalan. Sebentar ya. Oh, Bapak baru datang dari Jatinangor ya. Ya. Jadi kalau begitu untuk apa budaya setelah kita mempelajari ya ucapan Stephen Robin, ada organisasi yang begini dan ada organisasi yang begini. Nah, karakteristik organisasi seperti itu ditentukan oleh budaya organisasi. Ya, gitu. Dan kalau begitu apa fungsi budaya organisasi itu kan begitu kita ya. Yang pertama, fungsi budaya organisasi itu membentuk identitas bagi karyawan. Membentuk identitas bagi karyawan dalam rangka membentuk komitmen bersama. Maaf ya. Halo? Oh ya. Ini saya dari sana tadi ya. Dari di Pati Ukur tadi. Ketemu. Yang orang Malaysia itu kan dari Malaysia itu atau Malaysia ya. Ketemu tadi. Oh iya ya. Ya besok aja ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi satu membentuk identitas karyawannya. Kedua, membentuk dan melestarikan stabilitas dan integritas. Membentuk dan melestarikan stabilitas dan integritas. Maksudnya supaya tiap kegiatan itu stabil gitu ya. Stabil itu selalu memang tidak ada yang bersaing ya, mana yang ingin paling baik gitu ya dan lain sebagainya antara bagian-bagian antara dinas-dinas itu ya. Kemudian tidak ada pula yang apa namanya yang
yang menonjolkan diri gitu, sehingga terjadi well integrated, terjadi integritas. Tapi sama-sama meningkatkan kualitas kerja, gitu ya. Jadi membentuk dan melestarikan stabilitas dan integritas. Yang kedua, yang ketiga, mengembangkan dinamika. Mengembangkan dinamika. Kalau Bapak, Ibu, anak-anak sekalian membaca tadi ya, budaya kerja yang ingin diterapkan di Indonesia itu, ya, silakan itu kelihatan bahwa itu mengembangkan dinamika kerja ya, bahwa bekerja itu harus semakin lama semakin bagus kualitasnya itu, dinamis, ya. Prosesnya jalan terus dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan adil kata Bapak, tapi juga selalu semakin meningkat, gitu ya. Tuh. Dan keempat, bahwa budaya kerja itu pembentuk perilaku organisasi. Pembentuk perilaku organisasi. Organisasi itu kalau bahasa aslinya sih, bahasa aslinya organizational behavior. Mestinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia perilaku keorganisasian ya. Perilaku keorganisasian artinya perilaku yang ada di dalam organisasi yang terikat oleh ketentuan-ketentuan organisasi itu. Itu maksudnya. Tapi ini diterjemahkan oleh para sarjana kita, organizational behavior itu diterjemahkan menjadi perilaku organisasi ya, menjadi perilaku organisasi. Semua begitu ya. Bisa dilihat Pak Miftah Toha misalnya saja atau siapa sajalah. Semua menggunakan istilah perilaku. Nanti kita bicarakan. Nah, ini yang kan dengan budaya organisasi ya, anak sekalian. Budaya organisasi ini seperti apa sih? Yang digambarkan di sini dalam teori-teori tentang budaya organisasi itu, yaitu cuma digolongkan kalau bukan nama budayanya, melainkan hasil dari pengaruh budaya organisasi itu. Hasil dari pengaruh budaya organisasi. Seperti misalnya saja ini ada 5 macam, ya. Ada 5 macam orientasi nilai budaya dalam organisasi. Ini ada 5 macam orientasi nilai budaya dalam organisasi. Buku ini yang menulis adalah von Strompenaars, ya. Von Strompenaars di atas bukunya mau diambil dia terlalu tinggi diambil. Von Strompenaars, ya. Organizational Culture. Trompenaars, TROOM 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 ya. Penaars, PENAARS, von Trompenaars. FONS, Fons Trompenaars. Itu profesor Trompenaars ya tuh. PhD bukan profesornya. PhD belum profesor, PhD, MA, PhD Trompenaars, Fons Trompenaars. Bukunya tahun 93 ini. Katanya orientasi nilai budaya itu, nah ya istilahnya juga orientasi nilai budaya. Jadi artinya hasil dari pengaruh budaya terhadap perilaku adalah ada yang disebutkan dengan universalisme, ya, dan partikularisme katanya. Satu ada yang universalisme, tapi juga ada yang partikularisme. Maksudnya ialah budaya universalisme itu mempunyai keyakinan bahwa sesuatu yang baik itu apapun dapat diterapkan katanya.
Keyakinan segala yang baik dapat itu. Artinya segala sesuatu yang bisa memenuhi kepentingan manusia gitu ya. Itu dimanapun juga bisa meniru dari biar kebiasaan-kebiasaan di Amerika, di kita misalnya saja bisa ditiru itu. Tapi ada juga yang keberatan ya. Bisa beda budaya bisa menemukan konflik katanya. Tapi ini budaya universalisme itu mengatakan bahwa berkeyakinan segala yang baik dan tepat dapat diterapkan. Tapi ada juga yang menolak. Berputar pada kaidah-kaidah yang berlaku. Dan ini katanya budaya organisasi yang universal itu dianut ya oleh organisasi-organisasi di Jerman, ya, Swiss, Amerika Serikat, Jepang, gitu ya. Itu universalisme. Ada juga yang partikularisme. Jadi universalisme menerima segala ya pola-pola tingkah laku dimanapun juga selama itu bisa efektif organisasi bisa ditiru katanya. Tapi sebaliknya madhab atau aliran partikularisme. Partikularisme ini memusatkan perhatian pada jaringan relasi, ya. Memusatkan perhatian pada jaringan relasi yang bersifat primordial. Berupa persaudaraan dan persahabatan, ya, atau pertemanan. Bedakan pertemanan dengan persahabatan itu beda ya. Kalau persahabatan itu ada hubungan afektif, ya. Kalau pertemanan itu biasa karena satu hobi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian partikularisme itu banyak katanya terjadi di Korea Selatan, Cina, Hong Kong, Malaysia dan Indonesia. Kata Trumpeners, ya, kata Trumpener. Sehingga menimbulkan ya semangat kerja dan lain sebagainya. Kedua, ada budaya organisasi yang disebut dengan individualisme dan kolektivisme. Nah, budaya ini organisasi dipandang sebagai alat untuk melayani pejabat, pemilik, pejabat, dan karyawan secara individual. Jadi organisasi itu untuk memenuhi kepentingan individu-individu pegawai dan pimpinan gitu ya. Itu saja ya. Itu namanya individualisme. Masalah masyarakat terserah gitu kan. Itu contohnya kita cepat saja ya. Kemudian ada ini katanya gimana itu di Amerika Serikat dan Swedia. Ya. Terus ada budaya kolektivisme. Tadi berpasangan ya budaya primordialisme, berbudaya apa? Budaya universalisme dan partikularisme itu berpasangan gitu ya. Sebentar ya. Individualisme dan kolektivisme. Tadi sudah individualisme ya.
Kemudian kolektivisme, berpasangan gitu ya, individualisme dan kolektivisme. Terus apa lagi? Universal dan partikularisme. Kemudian budaya netral dan budaya aktivis. Sekarang kolektivisme ya, yaitu pasangan budaya individual dan budaya kolektivisme. Individual tadi sudah ya. Kolektivisme, organisasi dipandang sebagai kelompok kolektif. Organisasi dipandang sebagai kelompok kolektif yang bermanfaat bagi semua karyawan dan manajer. Kalau tadi bagi individu-individu ya, sekarang ini bagi semua karyawan dan manajer. Karena itu pengambilan keputusan meskipun didelegasikan, ya, meskipun dilimpahkan kepada bawahan, tetapi atas nama kelompok, ya, atas nama kelompok itu. Dan setiap orang memegang tanggung jawab bersama. Di mana katanya? Di mana ini terjadi? Yaitu di Filipina, Singapura, dan Thailand katanya ya. Kemudian budaya organisasi netral dan afektif. Tiga lagi lah. Netral dan afektif. Budaya netral. Dalam budaya netral itu pengungkapan perasaan dan persepsi, pandangan lah. Pengungkapan perasaan dan pandangan, pendapat, pengungkapan perasaan dan persepsi, pendapat tentang kebutuhan, ya, tidak secara langsung dikemukakan. Dalam budaya netral yang menganut organisasi yang menganut budaya netral, pengungkapan perasaan dan persepsi tidak langsung dikemukakan, melainkan disampaikan secara berhati-hati supaya tidak menyinggung atasan gitu ya. Maaf ya sebentar. Minta maaf ya. Tadi di kampus ya disuguhin ini apa? Goreng ketan. Goreng ketan. Nah, enak dimakan. Tak gatal ke tenggorokannya. Mungkin minyak ya. Minyak tuh yang kurang bagus ya buat busi ya. Oh, minta maaf ya. Jadi ada budaya netral dan ada budaya afektif. Budaya netral ya, yaitu kalau menyampaikan persepsi atau perasaan itu tidak langsung. Takut orang lain tersinggung gitu ya. Takut karyawan lain tersinggung. Takut atasan tersinggung gitu. Dan kemudian menyampaikannya yaitu secara berhati-hati, secara diplomasi gitu ya. Kalau mengatakan jelek, tidak menyebutkan jelek, tapi mari kita perbaiki, misalnya aja gitu ya. Nah, ini yang disebutkan dengan budaya netral. Contoh di mana? Di Indonesia, Inggris, dan Jepang. Tidak bisa langsung merupakan ya, kesalahan-kesalahan orang lain ya, kecuali diperiksa di pengadilan kali ya, atau di polisi. Tapi dalam praktek kerja itu, di kantor-kantor itu, kalau ada kesalahan orang lain itu ya tidak langsung membuatkan salah kita gitu. Kita masih jauh, kecuali atasan mana. Indonesia, Inggris, dan Jepang.
Kemudian ada lagi di samping budaya netral itu budaya afektif. Budaya afektif. Nah, di dalam budaya afektif, orang cenderung mencari jalan yang halus, patut, atau cara yang baik bagi mengungkapkan perasaan dan pendapat. Ini kelanjutan dari netral tadi ya. Orang cenderung, para pegawai dan pimpinan itu cenderung mencari cara yang enak, yang halus, yang baik bagi mengungkapkan perasaan dan pendapat. Pengungkapan perasaan misalnya saja kadang-kadang dengan kontak fisik juga ya, bersalaman itu dengan sangat erat sekali memegang orang lain itu. Ya, artinya sono barangkali ya, bukan sono. Contohnya di mana Singapura, Italia dan Amerika Serikat, kata Trump pernah itu. Di sini Bapak seharusnya menguraikan tentang kalau begitu strategi organisasi mesti seperti apa gitu ya. Nah, tidak ada waktu untuk itu ya. Nanti katakan kalau ketemu lagi lah. Kemudian ada budaya keanekaragaman dan budaya yang khusus. Budaya keanekaragaman dan budaya yang khusus. Budaya keanekaragaman. Artinya orang-orang di sana merasakan bahwa ada perbedaan ya. Kebiasaan orang lain. Kelompok orang lain ada perbedaan dengan kita gitu ya. Dan itu sangat berhati-hati. Karena itu dalam menganut budaya keanekaragaman ini ya, tiap karyawan dan pimpinan itu hubungan sosial cenderung tidak langsung. Biasanya kan langsung face to face, relation dan lain sebagainya. Apalagi diskusi juga. Tapi tidak langsung ya. Kemudian pembicaraan yang dirasakan sensitif ya. Pembicaraan yang dirasakan sensitif biasanya disampaikan tidak langsung gitu ya. Dan kadang-kadang tidak transparan gitu. Kalau ada orang lain yang menyimpang misalnya saja ya, gitu kita membicarakan tidak secara langsung. Katakanlah bahwa ini ya sebaik tidak baik yang semacam begitu gitu ya. Dan sebaiknya kita tidak usah seperti itulah. Jadi tidak langsung, jangan tidak bisa gitu ya. Baik atasan kepada bawahan, bawahan maupun atasan. Kalau mengenai budaya keanekaragaman gitu ya. Karena memang beda-beda budaya gitu ya. Kalau 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 bertentangan itu bisa menimbulkan konflik, itu kepercayaannya. Contohnya di mana katanya? Yaitu di Cina, Korea Selatan, Singapura dan di Indonesia. Ya, ada orang yang itu budaya halus ada ya silakan saja lah. Tapi yang pasti ada budaya pada organisasi yang menganut budaya keanekaragaman ya, Malaysia nih dan juga yang menganut budaya kekhususan. Yang budaya kekhususan ini adalah budaya kekhususan. Maksudnya penghargaan tinggi terhadap waktu. Penghargaan tinggi terhadap waktu. Jadi on the time gitu ya, pekerjaan itu harus tepat waktu. Orang-orang cenderung langsung menuju sasaran. Langsung menuju sasaran. Kalau bekerja ya langsung bekerja itu gitu ya. Tidak disambil dengan pekerjaan lain langsung. Kemudian juga kalau mengatakan sesuatu itu langsung juga dikemukakan gitu ya. Meskipun secara halus. Tetapi halus karena itu kebalikan dari keanekaragaman tadi ya. Gimana contohnya ini?
yaitu dalam organisasi-organisasi di Hong Kong, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Ya. Katanya bagaimana strateginya nih contoh ya. Bagaimana sih harusnya kalau begitu bergaul dalam masyarakat yang semacam demikian, dalam masyarakat organisasi demikian, ya bernegosiasi itu langsung ke sasaran. Kalau kita negosiasi itu langsung ke sasaran. Kedua, jangan tersinggung dengan sikap konfrontasi atau argumen, karena bukan bermaksud menyerang pribadi. Dan urusan bisnis terpisah dari urusan pribadi. Nanti kita disampaikan di tempat lain lah gitu ya. Bapak tidak kuliah lagi ya. Kemudian ada yang disebutkan dengan budaya prestasi dan budaya prestise. Budaya budaya prestasi adalah yaitu kebiasaan, kelaziman dalam organisasi ya. Status diberikan atas dasar hasil yang telah dicapai seseorang. Status diberikan atas dasar hasil yang telah dicapai oleh seseorang. Jadi bukan karena teman, bukan karena anak-anak kita juga, bukan, melainkan status diberikan atas dasar hasil yang telah dicapai seseorang. Maaf ini baterainya sudah mulai berkurang. Jadi dalam organisasi yang menganut budaya prestasi ya, status yang diberikan kepada tiap orang ya, misalnya jadi duduk di bagian A, duduk di bagian B, jadi kepala ini, kepala ini, kepala ini, ya diberikan atas dasar hasil yang telah dicapai seseorang. Itu dalam budaya prestasi ya. Kedua, pengangkatan manajer didasarkan pada kemampuan dan keterampilan pada berbagai usia dan gender. Apakah itu orang muda, apakah orang tua, pokoknya kalau terampil itu diangkat gitu ya. Apakah wanita atau pria tetap duduk di situ ya. Ini budaya prestasi namanya. Di mana ini katanya? Yaitu di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Norwegia. Dan budaya prestise ini yang terakhir, budaya prestise. Organisasi yang menganut budaya prestise, tadi prestasi ya, sekarang prestise. Status diberikan kepada seseorang, status bagian A, bagian B, bagian D, jadi kepala ini, bagian. Itu status diberikan pada seseorang atas dasar usia, kelas, gender, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Tingkat pendidikan dan sebagainya. Ya. Status diberikan pada seseorang atas dasar usia, ya semakin tinggi usianya, terpantas jadi budak, jadi didinya budak misalnya. Itu karena memang menganut budaya prestasi, ya budaya prestise gitu ya. Seharusnya semakin tinggi jabatan itu usia semakin tua misalnya. Itu budaya prestise. Kelas, ya kelas mana? Apakah kelas bangsawan, ya kelas pengusaha dan lain sebagainya gitu ya. Terus gender, apakah wanita atau pria gitu ya. Pria atau wanita. Ya. Kemudian tingkat pendidikan, seharusnya ini dokter nih misalnya. Duduk dari jadi sekretaris bagian sekretaris daerah itu mestinya dokter, pengetahuan. Tapi kalau budaya prestasi yang penting terampil bekerja gitu ya. Ini prestise ini. Kemudian jabatan dipegang oleh senior. Kalau dalam organisasi yang menganut
budaya prestise itu yang senior. Dan biasanya kalau pria itu yang paruh baya gitu. Kalau wanita juga yang paruh baya gitu, jangan-jangan jam buna-buna. Dan di dalam budaya prestise, dalam organisasi yang menganut budaya prestise itu, gelar itu sangat penting untuk dibawa. Gelar, gelar sarjana atau gelar kebangsawanan misalnya aja di kerajaan-kerajaan itu untuk dibawa harus dicantumkan. Dicantumkan. Contoh di mana katanya budaya prestise itu ada juga di Indonesia tampaknya, ya, di Austria dan Mesir. Nah ini yang disebutkan dengan budaya organisasi. Tapi yang pasti kita itu akan menganut budaya kerja. Tolong ini dibaca ya. Dengan uraian tadi barangkali, oh itu yang disebutkan dengan budaya kerja, budaya organisasi itu sudah cukup lah sementara. Dan untuk mengenai budaya organisasi itu, supaya siapa tahu nanti ada yang mengambil tesis dalam budaya organisasi, Bapak sudah menerangkan siapa budaya organisasi itu bukunya? Yang gampang, yang bahasa Indonesia. Budaya organisasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Wibowo. Budaya organisasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Wibowo SE MPhil. Ini. Ada ya? Ini penulisnya. Dosen UGM. Kelihatan nama penulisnya? Bisa dilihat? Mana penulisnya? Ah, ini penulisnya. Ini penulisnya. Udah ya, para enggak ya? Sudah ditulis. Ya. Sudah. Ini silahkan dibaca ini. Menarik untuk dibaca nih ya. Budaya organisasi itu. Oh, dalam organisasi ada budaya ya. Ada yang mengatakan. Karena memang ya barangkali kurang gitu ya. Kurang pengembangan pengetahuannya itu kurang. Tapi bisa dimaklum oleh kita lah. Kemudian mengenai perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Organisasi itu kan terdiri dari manusia ya di dalamnya itu. Terdiri dari manusia dengan sendirinya. Dengan mempunyai kedudukan masing-masing. Ada atasan, ada bawahan, dan juga ada tenaga teknis. Ada pimpinan atasan, pimpinan bawahan, dan juga tenaga teknis. Yang manusia. Nah, dalam organisasi itu manusia berperilaku, kan? Yang menjadi cita-cita atau yang menjadi ide ahli-ahli manajemen, semua tindakan-tindakan itu dilakukan dalam rangka pola-pola manajerial. Menurut ketentuan-ketentuan berlaku gitu ya. Tidak usah menyimpang, tidak usah kanan kiri, gitu. Memperhatikan tapi kerjakan itu dan mencapai tujuan tadi. Harus benar-benar ya apa namanya formal, tingkat formalitas itu yang ingat. Tapi kenyataan ternyata tidak seperti itu ya. Tidak seperti begitu. Tapi yang penting apa yang disebutkan dengan perilaku itu ya. Jadi dalam organisasi terjadi ya apa namanya perilaku manusia itu ya, perilaku manusia. Hubungan-hubungan apa? Hubungan-hubungan sosial terjadi di situ ya. Hubungan sosial itu terjadi di situ. Hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat mana saja lah, juga ada di dalam organisasi itu akan terjadi hubungan-hubungan sosial. Dalam hubungan sosial itu terjadi hubungan interaksi. Apakah itu hubungan interaksi? Hubungan saling pengaruh, Pak? Hubungan interaksi itu hubungan saling pengaruh. Si A mengucapkan selamat pagi, ini menjalankan perintah,
atau atasan menjalankan perintah, lantas melakukan tindakan gitu ya, perintah. Itu juga sudah terjadi interaksi ya. Melalui interaksi itu terjadi dengan alat yang disebutkan dengan bahasa ya, dengan bahasa. Bahasa itu ada bahasa tulisan, ada juga bahasa dengan ya apa? Dengan lisan. Bisa diikuti ya. Ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kemudian ada juga yang disebutkan dengan bahasa sudah ya lisan dan tulisan. Kemudian ada yang juga disebutkan dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Berkomunikasi itu melakukan bahasa yang disebutkan dengan bahasa lisan, tertulis, tapi juga ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu apa? Kalau kita belajar misalnya saja isyarat itu belajar apa namanya? Eh, mengetik telegram tuh ya. Nit 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 A, kemudian nit 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 itu B ya. Nit 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 D, itu juga bahasa isyarat itu ya. Itu. Huruf apa itu namanya? Morse. Morse itu bahasa isyarat. Beda dengan bahasa tulisan gitu. Tapi cuma isyarat saja, bunyi saja. Itu bahasa isyarat. Bisa juga dengan geleng kepala ya, atau dengan geleng kepala, mengangguk gitu ya. Kemudian juga dengan angkat tangan, itu bahasa isyarat, itu ada artinya. Kalau atasan, saya tidak sependapat sambil begini. Itu berarti sangat tidak sependapat. Itu diartikan itu. Kemudian ada karyawan yang mengangguk, oh ya, ya setuju. Artinya setuju dan siap untuk melaksanakan pekerjaan. Itu bahasa isyarat namanya. Mungkin juga dengan dehem barangkali ya, bukan juga dengan ketawa itu. Itu dengan tertawa manis itu juga isyarat. Yaitu supaya orang lain senang ya. Dengan uraian-uraian kita itu. Itu bahasa isyarat. Ya. Bisa diikuti ya. Kemudian juga dengan bahasa ya, bahasa warna. Bahasa warna itu juga bahasa ya. Merah, putih, biru itu ya alat-alat untuk menyampaikan. Nah, itu yang disebutkan dengan bahasa di dalam komunikasi organisasi. Tolong dalam itu juga dicari ya, nah, Kak. Bapak tidak sempat istimewakan. Dalam organisasi itu ada yang disebutkan dengan komunikasi organisasi. Ada komunikasi, jadi bukan hanya perilaku organisasi, bukan hanya, tapi ada perilaku, ada komunikasi organisasi. Dan ahli komunikasi organisasi itu Pak Rektor kita ya, Pak Dr. Komir, Dr. Haji Komir. Beliau dari apa? S3-nya itu dari ilmu komunikasi itu ya. Apa namanya? Dalam ilmu komunikasi organisasi, dan cukup rumit juga ya mempelajari komunikasi organisasi itu. Jelas sampai di situ ya anak-anaknya. Ya. Jadi pendek kata ada perilaku di situ, ada perilaku komunikasi. Sehingga terjadilah pertama akan terjadi dalam organisasi itu kooperasi, cooperation, kerjasama. Ada terjadi koordinasi. Itu juga saling pengaruh ya. Kerjasama itu akan ada kerjasama kooperasi gitu ya. Yang kedua bisa juga timbul persaingan, kompetisi. Itu di kalangan karyawan ya, terjadi kompetisi. Kemudian bisa juga terjadi kontroversi. Kalau kompetisi itu persaingan, kalau kontroversi itu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Kemudian terjadi pula konflik. Konflik itu adalah perbedaan pendapat yang disertai dengan ancaman kekerasan. Itu namanya konflik. Kalau begitu saya akan meninggalkan ruangan ini. Itu sudah ancaman kekerasan fisik gitu ya, akan meninggalkan orang lain gitu. Bisa diikuti ya?
Itu yang disebutkan dengan konflik. Kemudian ada lagi asimilasi. Asimilasi itu adalah pertautan kembali setelah terjadi konflik. Assimilation, asimilasi. Dan kemudian akan terjadi lagi kerjasama. Di dalam kerjasama itu akan muncul kembali peristiwa. Jadi saling berganti munculnya itu ya. Gejala-gejala interaksi sosial seperti itu. Dan yang paling merugikan tentu barangkali ya konflik ya disertai dengan. Tapi ada juga satu teori organisasi yang membenarkan adanya konflik. Tapi rata-rata ya orang tidak setuju adanya konflik itu kan. Nah, karena sering adanya konflik, sering adanya salah persepsi gitu ya, sehingga salah dalam memberikan kualitas pelayanan publik, maka muncullah ilmu perilaku organisasi. Ilmu perilaku organisasi. Ada bukunya ya, perilaku organisasi itu bermacam-macam bukunya itu. Sehingga di dalam praktek ya, praktek manajemen perilaku, sebab perilaku manusia itu mesti di-manage ya, mesti dikendalikan supaya selalu terarah ke perbuatan-perbuatan yang efektif. Jangan ada konflik gitu ya, jangan ada persaingan dan lain sebagainya. Itu tindakan-tindakan itu disebut dengan manajemen perilaku organisasi ya, manajemen perilaku organisasi. Untuk mempelajari manajemen perilaku organisasi ya anak-anak sekalian. Ini ada buku terjemahan ini dari Profesor Paul Hersey dan Ken Blanchard ya. Manajemen perilaku organisasi. Ini terjemahan ini. Dicatat saja, Pak, catat. Waktu-waktu ini akan mencari ya gitu ya. Buku-buku yang Bapak tontonkan tadi itu pasti sewaktu-waktu akan dicari. Sudah? Manajemen perilaku organisasi. Jadi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi itu harus dimanage oleh kita, harus diatur gitu ya. Jangan hanya rajin tidaknya saja, tapi itu begitu luas kan perilaku itu. Nah, ini penulisnya. Sudah? Nah, ini menulisnya Hersey. 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 Ujungnya yang satu lagi, penulis yang kedua adalah Blanchard. Dibacanya Blanchard. 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 Sekali lagi.
Ya. Ini Parangga sekarang pakai kacamata ya. Kalau tempo hari kan tidak pakai kacamata ya. Kalau tidak salah pernah ketemu di sana ya, Parangga ya. Ya tidak apa-apa lah. Oh ini juga obat kan. Kacamata itu juga obat ya. Sudah, ini Blanchard. Tolong di. Jadi ada ilmunya ya mengendalikan perilaku manusia itu. Misalnya apa perbedaan signifikan orang-orang di tempat kerja? Harus tahu itu. Yang mengendalikan perilaku harus tahu. Biasanya ini di bagian kepegawaian ya, ada manajer ini. Bagaimana kepribadian mempengaruhi kinerja? Nah, pertanyaan itu selalu muncul ya. Bagaimana pegawai dimotivasikan? Bagaimana pegawai itu harus dirangsang supaya mau bekerja gitu ya. Caranya. Itu ahli manajemen perilaku dan tentu saja manajemen perilaku itu adalah ahli psikologi, ahli sosiologi dan ahli antropologi. Yakin gitu ya. Nah, apakah di kita ya di dalam sistem organisasi kita sudah ada ini ya namanya manajer perilaku itu Bapak-bapak tidak tahu silakan dipelajari saja ya. Bagaimana pegawai dimotivasikan, bagaimana membentuk kelompok-kelompok kerja yang efektif ya. Apa sifat-sifat pemimpin yang berhasil? Apa pengaruh perbedaan struktur organisasi dan lain sebagainya? Itu yang dipertanyakan dalam organisasi itu. Dalam perilaku organisasi itu bisa dibaca ya mengenai di dalamnya pertama mengenai motivasi. Itu dibahas ya dalam buku perilaku organisasi itu. Kedua, organisasi informal. Ketiga, overlays. Penyimpangan dari struktur yang berlaku. Overlays ya. Seharusnya langsung ke bagian A tapi juga malah 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 potong kompas supaya gampang itu ke bagian ke ke bagian lain. Overlays namanya. Kenapa terjadi overlays? Apakah merugikan atau tidak? Itu dipelajari di situ. Kemudian komunikasi. Tadi komunikasi organisasi. Lalu kepemimpinan. Itu termasuk ilmu perilaku organisasi ya. Kepemimpinan. Konflik. Budaya organisasi. Dan juga kita harus mempelajari manajemen perilaku organisasi. Tapi rupanya Bapak bisa menguraikan ya manajemen organisasi itu bagaimana langkah-langkahnya, tapi saya kira waktu tidak ada ya. Kecuali barangkali kalau Bapak dikasih kesempatan sekali lagi nanti berbicara, jangan dibicarakan soal honorarium ya. Untuk Subang Bapak tidak itu ya. Jangan bicarakan soal, nah, Pak Yosi minta lagi satu untuk honorarium. Tidak usah. Ya. Kalau memang ketua kelas ini ingin membahas lebih jauh tentang misalnya tentang oh, perubahan organisasi, caranya ya Bapak siap untuk menerangkan itu ya. Ya, memang di tempat lain sih biasanya 4 kali. 4 kali. Seperti di Unpas 4 kali ya. 4 kali pertemuan itu. Dan tentu nanti kan honor tidak perlu soal honor. Ya, tempat lain juga begitu ya. Ya, kalau perlu ada terus ya. Diadakan apa namanya? Diadakan pertemuan. Saya kira itu ya mengenai perilaku organisasi ya anak sekalian. Pokoknya ada bukunya lah. Oh, ada bukunya. Budaya organisasi ada bukunya, perilaku organisasi ada bukunya. Ya. Ini buku perilaku organisasi. Terjemahan. Tolong dicatat saja Pak Rangga. Terus penulisnya Fred Lutyens. Nah ini penulisnya nih. Ini penulisnya nih. Fred Lutyens. Fred Lutyens.
Fred Lutans. Sudah ya, terjemahan ini tebalnya ini kurang lebih 744 halaman lah. Ini. Tapi daripada membuat sendiri, mending maca. Buat sendiri mah hesenya. Nah. Profesornya live ini tuh. Artinya Kirain aku aja ada terus soalnya sinyalnya jelek. Ganti ke Bu Sri atau ganti. langsung penutupan nih. Pak Willy ngopi wae tuh dah. Udahan aja ini teh. Kayak Host, heula ih. host. Mun udahan wae. Yang ganti ku KM atuh sok bagian KM ayeuna KM. Giliran udahan mas semangat. Bagian KM. Pak Dadang, punten Pak Dadang. Sama KM no pidato lagi nggak KM. ada. Hayo KM ayeuna KM sok mangga teorina naon? Iya mah heula ieu tah kopi lah kopi. Nyaho lah kehujanan lah. Itu bisa Heeh balik. teu bisa balik. Udahan ya teh mau babay ya. Oke heula eta kumaha KM ih. Hostnya nggak ada hostnya, Pasca sarjana mana pasca sarjana ya. Bentar ya Bu ya, udah Dadang. dihubungi ya Bu. Ya heula tuh. Pak Dadang, monitor Pak Dadang. Ku budak mah eleh nya. Heeh bener. Pak Dadang teh yang mana nomornya ya? Kang Wan, Kang Kang Wan, KM. katanya lagi dihubungi dulu dosennya. Kang KM Wan, itu KM muncul KM nah Kang Wan. Namanya teh Prof Yosin Mafon. Di antosan sekedap deui cenah bade lebat deui. Dari adaan maghrib sakedap deui mah. Nuju diupayakeun lebat deui cenah namanya teh. Oh iya, lagi ini meureunnan sinyalnya. Gara-gara makan gorengan cenah. Ketan. Ketan Gara-gara berminyak. makan ketan. absen lah absen. So, absen lah mana absennya sih? Sinyalnya jelek pisan. Eta tino inbox. Oh, inbox teh kela ini utak atau ge. Mana inbox teh? Tak gitu nya. Aduh ampun. Tong seeuting ngitung artos dah, Bu. Di dieu ka dieu tos pemromokan ini ka dieu
KM teh kemana ya teh? Kalau iya kalempar nyala ieu pisan. Untuk mah make TV kantor meureunna. Nyaho di mana deui atuh? Jantung. Jantung. Si ayah itu biasa si ayah pusing. Manawi aya nu tiasa ngahubungi Pak Dadang atana Ibu Siti. Abdi memanggil wae sinyalna. Semua pame aya ieu nama Prof materi nama tiasa dikintun we tuh Prof kin ku Dadang di-sharekeun ka mahasiswana. Mohon mangga Prof, mohon. Tes. Mohon Prof, mohon. Kin didogikeun. Mohon. Siap Prof, mohon. Mangga Prof. Mangga, Mbak. Siap Prof. Sumun Prof. Mangga. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya, barusan Prof Yosen telepon karena koneksi gangguan jaringan. Barusan tadi dimintain ininya saja materinya saja gitu kan. Mungkin nanti di-share ke Pak Wawan ya materinya. Jadi perkuliahannya katanya nggak bisa dilanjutkan. Mungkin itu aja ya teman-teman. Nanti ketemu hari Sabtu aja ya. Mulai jam 9 Pak Rektor ya. Ya, teman-teman gitu aja untuk hari ini. Nanti untuk materinya nanti dikirim ke Pak Wawan aja ya. Mangga Pak Dadang atur nuhun. Ayo sama-sama. Punten gangguan ananya. Matur nuhun. Assalamualaikum. Yo, sami-sami. Waalaikumsalam. Ya, turun Pak Dadang. Yo, ya. Izin pamit abdi oge. Oh, izin bae Pak, sadayana. Assalamualaikum.